Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat, yakni nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa bernapas dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum di sini saya melanjutkan videonya, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan kelompok. Pertama, saya sendiri Kendra Pramadani. Yang kedua, Regina Oktari. Ketiga, Restunia. Keempat, Reza. Dan kelima, Yuliani. Kami di sini adalah mahasiswi Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Administrasi Bisnis. Kami di sini telah berdiskusi dan ingin mempresentasikan serta menjelaskan info-info menarik tentang kota Shanghai. Yuk kita simak. Saya Regina Oktari Nababan akan menjelaskan tentang kota Shanghai. Shanghai dalam aksara Han, Pinyin Shanghai, bahasa Shanghai Cahe, adalah kota terbesar Republik Rakyat Tiongkok dan terletak di tepi delta Changjiang. Perkembangan kota ini dalam beberapa dekade terakhir telah membuatnya menjadi pusat ekonomi, perdagangan, finansial, dan komunikasi terpenting Tiongkok. Shanghai juga merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, bersama dengan Singapura dan Rotterdam. Secara relatif, Shanghai adalah salah satu dari 4 munisipalitas Tiongkok yang mempunyai status provinsi. Dua karakter aksara Han dalam nama Shanghai secara harfiah berarti atas dan laut. Selanjutnya adalah sejarah tentang kota Shanghai. Sebelum terbentuknya kota Shanghai, Shanghai adalah bagian dari kota madya Songjiang yang diatur oleh Provinsi Suzhou. Kota madya ini dibentuk sekitar 1000 tahun yang lalu. Sejak zaman pemerintahan dinasti Song, tahun 960 sampai 1279, Shanghai secara bertahap berkembang menjadi pelabuhan yang sibuk. Kota Shanghai mulai dibangun sejak didirikannya tembok kota pada tahun 1553 sebelum Masehi. Tetapi sebelum abad ke-19, Shanghai bukanlah kota yang besar, dan bila dibandingkan dengan kota-kota besar Tiongkok lainnya, Shanghai hanya memiliki sedikit bangunan bersejarah. Sebelum tahun 1927, Shanghai berada di bawah pemerintah Provinsi Jiangsu dengan ibu kota Nanjing. Sejak Shanghai menjadi kota administrasi spesial pada tahun 1927, statusnya menjadi sama seperti provinsi Tiongkok yang lain. Peranan kota Shanghai berubah secara drastis pada abad ke-19 dengan posisi yang strategis di mulut sungai Yangtze, menjadikannya lokasi yang ideal untuk perdagangan dengan dunia barat. Shanghai pada waktu itu adalah pusat keuangan terbesar di Asia Timur. Di bawah Republik Rakyat Tiongkok, Shanghai menjadi kota spesial pada tahun 1927 dan ditingkatkan menjadi kota madya pada bulan Mei tahun 1930. Angkatan Laut Jepang mengebom Shanghai pada tanggal 28 Januari 1932 dalam usahanya untuk menekan protes mahasiswa Tiongkok atas insiden Manchuria beserta penduduk Jepang. Shanghai direbut Jepang pada pergulatan Shanghai tahun 1937 hingga kekalahan mereka pada tahun 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, Shanghai adalah pusat pengungsian dan pengungsi Eropa. Shanghai juga merupakan satu-satunya kota di dunia yang menerima orang-orang Yahudi tanpa syarat pada waktu itu. Pada tanggal 27 Mei 1949, Shanghai dikuasai Partai Komunis Tiongkok dan merupakan salah satu dari dua bekas kota madya Republik Rakyat Tiongkok yang tidak segera digabung dengan provinsi tetangganya yang lain seperti Beijing. Selanjutnya, Shanghai melewati beberapa proses
perubahan perbatasan beserta bagian-bagiannya, terutama pada dekade berikutnya. Di Shanghai ada beberapa tempat wisata, yaitu Shanghai Park Tower, juga dikenal sebagai Oriental Park Radio TV Tower. Selain diperuntukkan untuk menara penyiaran, tower ini juga diperuntukkan untuk rekreasi. Salah satunya adalah terdapat deck observasi dan sightseeing floor tinggi 263 meter dan 259 meter, menawarkan sensasi melihat pemandangan kota Shanghai 360 derajat. Yang kedua yaitu Jade Buddha Temple. Bangunan utama kuil dibagi menjadi 3 lokasi, yakni Mahavira Hall, Jade Buddha Tower, dan Deva Jara Hall. Ada 2 patung Buddha berharga dalam kuil yang terletak di 999 Jiangning Road, Shanghai, Tiongkok, yakni patung Buddha terlentang dan Buddha duduk. Kedua patung Buddha di tempat wisata di Shanghai ini terbuat dari ukuran batu giok putih bersih. Untuk masuk ke dalam kompleks Jade Buddha Temple, pengunjung dikenakan harga tiket 20 yuan dan dikenakan tambahan apabila ingin melihat patung Buddha Datri giok sebesar 10 yuan. Dalingshan Grand Buddha berlokasi di bagian selatan Gunung Longshan. Patung Buddha setinggi 88 meter ini merupakan salah satu patung Buddha terbesar di Cina dan nomor 9 terbesar di seluruh dunia. Untuk mendekati Grand Buddha, pengunjung harus menaiki 216 tangga berdiri untuk 108 masalah dan 108 permintaan. Tangga diatur pada 7 platform naik yang sesuai dengan tingkat stupa bertingkat 7. Tempat wisata di Shanghai yang indah ini dibuka pada jam 7 sampai jam 6 sore dengan tiket 210 yuan. Selanjutnya, Longhua Temple. Longhua Temple merupakan kuil terluas di Shanghai dengan menempati lahan 5 hektar yang tiap bangunannya terdapat menghabiskan 5.000 meter persegi. Pada lintasan sepanjang 194 meter, pengunjung dapat menjumpai Maitreya Hall, Deva Jara Hall, Sri Sang Hall, About Hall, dan Sutra Keeping Hall. Selanjutnya, Sui Jiaohui Central adalah tempat ibadah Katolik Roma terbesar di Shanghai. Di samping peraturannya yang seperti taman wisata di Shanghai ini patut dikunjungi karena menara lonceng kembar setinggi 50 meter dan interior yang dipugar dengan kaca patri halis pada jendelanya. Selanjutnya, New Garden. New Garden adalah sebuah taman klasik yang dibangun pada tahun 1559 di zaman dinasti Ming. Sebelum memasuki taman klasik ini, pengunjung melewati jembatan yang berliku dan yang di bawahnya terdapat danau dan gondola-gondola yang terparkir. Selanjutnya, Debun. Dulunya tempat wisata ini merupakan dermaga di sepanjang sungai Huangpu, tepat di tengah kota Shanghai. Debun menawarkan sensasi menikmati indahnya sungai Huangpu yang menjadi jantung kota Shanghai, dengan deretan bangunan berarsitektur menawan di kanan kirinya. Selanjutnya, People's Court. People's Court merupakan area publik yang berada di distrik Huangpu dari Shanghai, berada dekat dengan Debun dan Nanjing Road. Terdapat taman dengan bunga yang asri dan area permainan untuk anak-anak. Taman ini juga sering digunakan untuk tempat olahraga seperti jogging dan senam. Anda bisa menemukan patung-patung yang berada di sekitar alun-alun sekitaran ini. Selain itu, Anda bisa menemukan toko dan restoran untuk menikmati makanan yang enak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tempat wisata yang ada di kota Shanghai. Tempat wisata berikutnya yaitu Shanghai Natural History Museum. Shanghai Science and Technology Museum menjadi salah satu museum besar dan yang paling banyak dikunjungi di Cina. Di tempat wisata di Shanghai ini terdapat kawasan yang luas untuk dijelajahi dari museum ini. Museum ini mempunyai koleksi dan pameran seperti robot, kehidupan luar angkasa, dunia binatang, dan lainnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tempat wisata ini buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 3.30 sore dengan harga tiket hanya 30 renminbi atau sekitar 67.000. Selanjutnya ada Shanghai Ocean Aquarium atau SOA.
merupakan satu-satunya akuarium yang memiliki China Zone. Area ini pun menjadi sangat spesial karena menampilkan spesies serta kondisi ekologi yang ada di Sungai Yangtze. Di tempat wisata di Shanghai ini terdapat beberapa spesies yang terancam punah di Cina. Untuk berkunjung ke tempat ini, pengunjung membayar tiket sebesar 160 yuan atau sekitar 358.000 untuk orang dewasa dan 110 yuan atau sekitar 246.000 untuk anak-anak. Waktu beroperasi tempat wisata ini dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Namun untuk hari-hari libur tertentu, waktu buka tempat ini diperpanjang sampai jam 9 malam. Yang berikutnya ada Nanjing Road. Nanjing Road merupakan pusat perbelanjaan dan salah satu jalanan tersibuk yang ada di Shanghai. Bagi Anda yang ingin melihat-lihat atau membeli barang dari retail toko branded, dapat memilih Nanjing Road sebagai destinasi Anda. Di Nanjing Road, wisatawan selain belanja tentunya bisa menikmati aneka makanan dan minuman dari mall, restoran, dan kafe yang ada pada kawasan ini. Tempat wisata berikutnya yaitu ada Shanghai Disney Resort. Di tempat ini bisa menikmati berbagai atraksi, wahana, dan pertunjukan dari karakter Disney. Berbagai atraksi Disney menarik seperti Tarzan, Mickey Mouse, Pirates of Caribbean, Toy Story, dan masih banyak lagi akan ada temui di Shanghai Disney Resort. Selain itu, para pengunjung tentunya bisa menikmati makanan dan cemilan manis yang bisa diperoleh di kawasan Shanghai Disney Resort. Harga tiket masuk di Shanghai Disney Resort ini adalah 499 yuan atau sekitar 964.000. Selanjutnya ada Shanghai Museum. Shanghai Museum merupakan museum karya seni Cina kuno yang sangat terkenal dan telah dibangun sejak 1952. Dengan tempat wisata museum yang luas dan bersih, di mana museum ini mempunyai berbagai macam koleksi mulai dari pakaian, lukisan, dan koin mata uang yang sangat menawan. Selain itu, Anda bisa menemukan barang-barang dari keramik, perunggu, dan patung yang sangat indah, terutama untuk wisatawan pecinta karya seni. Saat berkunjung di Shanghai Museum ini, para pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Tempat wisata selanjutnya yaitu ada Xintiandi. Xintiandi merupakan kawasan atau area yang terkenal untuk liburan, tempat belanja, tempat makanan, dan hiburan di Shanghai. Tempat wisata ini mempunyai desain arsitektur yang sangat keren dan cocok untuk mengabadikan momen saat liburan. Para pengunjung bisa menikmati berbagai macam kafe dan restoran dengan hidangan yang lezat sambil diiringi dengan musik yang indah. Selain itu, Anda bisa membeli baju, makanan, dan aksesoris sebagai oleh-oleh dari Shanghai. Berikutnya ada Tianzifang. Tianzifang merupakan wisata seni dan kerajinan yang telah berkembang dari area perumahan tradisional. Di kawasan ini, para pengunjung bisa menemukan bar, kafe, toko kerajinan, galeri, dan butik. Untuk menikmati karya seni dari jalanan ini, sebaiknya Anda berjalan kaki sambil menyusuri jalan. Selanjutnya ada Shanghai Zoo. Di Shanghai Zoo, para pengunjung bisa melihat kebun binatang dengan banyak pohon dan tumbuhan hijau, dan Anda juga bisa menemukan hewan yang terkenal dari Cina, yaitu panda. Selain panda, para wisatawan bisa menemukan burung cantik, kanguru, monyet, buaya, ular, penguin, macan, dan masih banyak satwa lainnya. Ketika Anda lapar, maka tersedia juga toko jajanan dan restoran untuk menikmati hidangan makanan yang lezat, serta soft drink. Selain itu, saat di Shanghai Zoo, Anda bisa membeli aneka oleh-oleh dari tempat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai makanan khas yang ada di kota Shanghai. Yang pertama ada xiaolongbao. Makanan ini merupakan sejenis dimsum yang dikukus dengan menggunakan keranjang bambu kecil. Umumnya bagian luar makanan ini dibalut dengan kulit pangsit dan di dalamnya terdapat daging yang berkuah. Cara pengolahan makanan yang satu ini sangat unik, di mana kuah sup dibekukan terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong dan dimasukkan bersama dengan daging olahan ke dalam kulit pangsit. Makanan yang berikutnya yaitu ada kuo tie. Makanan ini adalah semacam dumpling yang digoreng menggunakan sedikit minyak. Biasanya makanan ini diisi dengan udang, daging, dan sayuran dan bentuknya seperti bulan sabit. Makanan ini umumnya disajikan dengan kecap dan ditambah dengan sambal atau irisan jahe. Di Jepang, makanan ini dikenal dengan nama gyoza. Selanjutnya ada mie baikut. Mie baikut atau mie kaki
Bi merupakan mie yang dimasak dengan kaldu kaki babi. Makanan ini rasanya kenyal dan dikombinasikan dengan daun bawang dan sayur asin. Yang berikutnya yaitu ada lebah madu goreng. Makanan ini adalah makanan tradisional Shanghai yang berasal dari provinsi Yunnan. Untuk pembuatannya, lebah madu digoreng dalam minyak panas dan kemudian ditambahkan dengan lada dan garam. Meski sekilas makanan ini bisa menghilangkan nafsu makan kita, tanpa diduga rasanya sangat lezat karena memiliki rasa gurih dan manis yang alami. Nama saya Yuliani Tusanika Putar-Putar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang oleh-oleh khas kota Shanghai. Yang pertama, itu ada mutiara. Mutiara ini kerap dikenal sebagai benda dengan harga yang sangat mahal. Ini memang kenyataan. Namun di Shanghai, kamu bisa mendapatkannya dalam berbagai bentuk dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di tempat manapun di dunia ini. Baik pencinta barang seni rupa atau seperti kalung atau anting yang terbuat dari mutiara, Shanghai adalah tempatnya. Yang kedua, ada buah kering. Meski di Indonesia juga memiliki beberapa makanan ringan bentuk buah kering, kondisi alam Shanghai yang memiliki iklim subtropis tentunya memiliki pilihan buah kering berbeda dengan Indonesia. Buah kering di Shanghai banyak dijual dalam berbagai ukuran paket, mulai dari yang besar hingga yang kecil. Ini membuat buah kering menjadi salah satu pilihan souvenir yang cocok untuk dibagikan kepada banyak teman dan kerabat. Yang ketiga, ada kipas dari kertas. Lapangan Tiananmen adalah salah satu paling ikonik di Cina. Kamu bisa membawanya pulang. Salah satunya dalam bentuk kipas kertas khas Cina yang beberapa ragamnya benar-benar dilukis dengan tangan per itemnya. Kipas kertas telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Shanghai selama berabad-abad sebagai penghalau panas sebelum kipas listrik hadir. Berikutnya, di sini ada souvenir dari batu giok. Salah satu nuansa yang terpancar dari Cina mungkin adalah gambaran seperti suasana summer place. Suasana Shanghai yang lebih modern bisa jadi membuatmu merasa kecewa. Namun, patut kita ketahui bahwa batu giok yang merupakan ciri-ciri khas Cina juga merupakan salah satu oleh-oleh khas kota Shanghai yang wajib dibawa pulang oleh wisatawan. Berikutnya, barang tradisional Cina. Cina adalah negara yang memiliki sejarah panjang yang telah terekam, mulai dari souvenir yang sifatnya antik dan benar-benar telah berusia tahun atau karya baru yang bersifat tradisional bisa kamu temukan. Barangnya sendiri meliputi samit tradisional, kaligrafi, pakaian tradisional, juga beragam memorabilia dari berbagai era. Shanghai adalah kota terbesar Republik Rakyat Tiongkok. Banyak sekali perkembangan di kota ini telah membuatnya menjadi pusat ekonomi, perdagangan, finansial, dan komunikasi terpenting Tiongkok. Kota Shanghai merupakan kota yang menarik karena memiliki banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, kuliner di kota Shanghai juga tak kalah dengan kuliner kota-kota besar lainnya. Kota Shanghai juga merupakan salah satu tujuan utama wisatawan mancanegara. Banyak lokasi yang dapat dikunjungi di Shanghai, baik untuk wisata belanja, budaya, sejarah, dan kuliner. Itulah tadi beberapa penjelasan dan info menarik tentang kota Shanghai. Apabila ada penjelasan kami yang kurang dan teman-teman kurang mengerti, boleh bertanya kembali kepada kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.